Kalau kita bisa bilang investasi ke renewable power plant itu bener-bener investasi yang cukup risky. Mmm. Karena secara return pasti tidak marginnya tidak sebesar, Bener atau enggak nih ya, ini mmm, tesis saya gitu, eee, apa namanya, blending menggunakan energi hijau itu lebih mahal loh gitu. pasti lebih mahal Jadi itu. bahasanya ya kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Konspirasi Talks. Kali ini tamu saya agak beda dari sebelumnya, kalau biasanya kita bahas yang mumet-mumet, sekarang agak lumayan segar nih ruangan kita ya. Fania Herlambang, kawan-kawan semua. Thank Jadi funny you. story, sebetulnya Fania ini adalah, satu alma mater di ITB, ya teknik kimia nih, kita teknik kimia guys. Tetanggaan sama teknik fisika. Ngerti etanol. Ngerti etanol. Ternyata SMA-nya juga bareng juga di Bandung, di SMA 3 Bandung. Jadi kita kalau bahasa Sunda sekarang udah bisa juga ya bikin ya, nggak Seetik lah, sekedik seetik sekedik unggul, sekedik. sekedik. Nah terus selama kita nggak ketemu ya, karena pertama kali kita ketemu tuh kalau nggak salah di Bakri Tower deh, ya Iya, kan di Bakri Tower kita ketemu, dalam rangka 1 abad ITB setelah abad waktu ITB. itu. Saya masih di CNN waktu itu Mhm. kerja. Terus kamu kan putri-putrian something ya? Putri apa sih? Betul, Putri Indonesia Putri Lingkungan Indonesia Lingkungan. 2018. Fresh from the oven waktu itu Iya. Mas, baru Iya iya beres iya iya. Karena menjabat. apa, look kamu juga begitu datang tuh ini putri banget gitu kan. Beda kayak sekarang, beda. Beda beda. Putri banget gitu. Terus sebagai orang yang bekerja di CNN dan kebetulan kan saya manajer talent waktu itu ya di CNN itu, ngelihat, "Oh ini kayaknya bisa jadiin anchor nih," gitu. Sempatlah ngajak Fania untuk, datang ke kantor," gitu, siapa tahu mau jadi anchor. Sempet kan datang ke Sempat, kantor, iya iya iya. kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata, Fania bilang begini, "Mas, saya kayaknya mau jadi, perempuan yang bekerja di bidang teknik," kata dia gitu. Mau back to the roots ceritanya ya Back to the Mas? roots. Waduh, hebat bener. Kita aja di teknik nggak kerja di teknik waktu itu kan. Ya udah kalau udah panggilan iman, itu kan panggilan iman ya. Sebagai lulusan teknik kimia ya nggak bisa diapa-apain lagi. Akhirnya kerjalah beliau di, engineering ya, Ya, di beberapa perusahaan. Saya sempet ngeliatlah di Instagram-nya, wah ini udah jadi insinyur beneran nih. Tapi kemudian, sekarang mulai juga aktif ya bangun, konten dan narasi tentang sustainability kan, ya. di sosial medianya Fania. Sosial medianya nanti bisa ditulis sini ya, Fania Herlambang. Menarik karena dari sekian banyak jenis konten, dari sekian banyak, tipe konten, ya banyak orang yang bikin motivasi, travelling, lalu ada yang juga apalagi di TikTok sekarang ya, dengan joget, dancing dan semacamnya, eee, hal yang juga bisa kamu lakukan tentunya kan gitu. Tapi kamu memilih satu isu yang orang, "Hah? Sustainability? Siapa yang mau denger Siapa gitu yang ya? mau denger?" Gitu kan. Itu yang pengen kita bahas hari ini. Oke. Fania sebagai seorang engineer ya, dari kampus ternama di Indonesia, lalu kemudian sekarang fokus membangun, literasi ya tentang Ya. sustainability. Itu kenapa? Oke, interesting nih Mas Prabu. Thank you sebelumnya udah diajakin ngobrol nih. Sekalian catch up kita sebenarnya. Jadi long story short Mas, pas, di kampus itu, karena kita di teknik kimia kan belajar bangun pabrik ya basically. Jadi kita juga belajar cara ngolah limbahnya. So ada satu, topik, satu mata kuliah yang memang fokus untuk ngolah limbah. Waktu itu belajarlah pirolisis, gasifikasi, insinerator, ya teknologi-teknologi yang waste to energy yang kita Oke. sering dengar akhir-akhir Ya ini gitu ya ya. ya. And then setelah lulus kuliah aku tuh ngerasa kayak, kayaknya in terms of teknologi tuh semua udah ada gitu Mhm ya, mhm. tapi kok rasanya transisi ke green tech atau sustainability itu kok lambat banget, especially di negara kita gitu ya, dengan padahal resource-nya juga
abundant banget kan, banyak kita resource, renewable Resource apa sih? sampahnya maksudnya? Resource sampahnya. Sekarang itu salah satunya. Cuman, ya itu tadi, aku curious kan, sebenarnya apa sih masalahnya? Terus Mhm. ketika ikut Putri Indonesia, kok pas banget nih dipilih sebagai first runner up yang mana waktu itu Putri Indonesia Lingkungan 2018. Nah, Mmm. dan selama setahun penuh itu aku pakai kacamata yang 180 derajat berbeda dari zaman aku dulu kuliah pastinya ya, di mana aku dihadapkan sama isu yang sifatnya community base, Mmm. mmm, yaitu campaign pendekatan yang, apa ya, yang non teknikal banget. Jadi Mhm aku mhm. lebih paham, oh ternyata tuh nggak bisa masalah tuh langsung ditempel solusi teknologi. Oke. Banyak faktor yang harus dipikirkan gitu kan, penerimaan dari warganya kah, atau aspek-aspek misalkan, visibility secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu setahun itu belajar banyak lah karena kebetulan memang closely work with, government, terus misalkan NGO gitu kan, jadi perspektifnya bener-bener berbeda. Habis itu bener kata Mas Prabu, panggilan panggilan nurani ya, panggilan hati. Jadi waktu itu karena sepenasaran itu aku sebenarnya pengen masuk ke dunia, sustainability as a praktisi gitu kan. Mhm. Apa nih jalurnya? Akhirnya waktu itu cari-carilah, opportunity di bidang renewable dan, waktu itu sempat, makanya aku sempat berkarir di dunia renewable energy, selama 3,5 tahun ngerjain project-project renewable, PLTS, EV dan segala macam dan itu makin menampar aku lagi Mas, kayak, oh ternyata ini ya, apa namanya, regulasi itu sangat berpengaruh karena kan kalau ngomongin sektor energi sangat highly regulated, Iya, kayak gitu-gitu dan, dari segi financing penting, makanya kan sekarang, apa namanya, banyak insentif untuk, financing green project misalnya dan segala betul macam, itu betul. sangat dibutuhkan. Jadi aku merasa yang kayaknya orang-orang di luar bidang STEM, di luar orang, teknokrat atau misalnya sains, itu juga perlu tahu isu ini, karena tanpa mereka nih teknologi juga nggak ada gunanya. Karena banyak kasus di Mmm. mana misalkan nih kita ngomongin community development, oke pasang PLTS gitu ya, bawa Iya solusi ke iya. daerah. Ya kalau misalkan kita ibaratnya cuma nempelin teknologi aja, itu PLTS pasti mangkrak, udah pasti. Setahun dipasang, udah pasti dipretelin, ibaratnya kayak gitu kan. Karena itu tadi, belum ada pendekatan ke masyarakatnya secara sosial gitu kan, gimana mengelolanya, siapa yang mau ngelola, secara bisnis model mungkin mereka nggak merasa ini menguntungkan Iya iya. secara ekonomi dan lain sebagainya. So aku merasa ini kayaknya angle yang menarik banget buat disorot, apalagi itu tahun 2020 ada kenaikan, eee, antusiasme orang-orang sama isu lingkungan. Karena kan pas banget momennya pas Covid, "Wih nggak ada polusi ya, enak Iya juga nih, iya seger nih iya. udara kan." Akhirnya orang mulai concern kesehatan juga Mas, karena kan ini pasti isu lingkungan juga closely related sama isu kesehatan. Mhm. Jadi orang makin peduli lah. Makanya sejak tahun 2020 sampai sekarang tuh banyak kreator yang fokus di bidang lingkungan yang tumbuh juga barengan sama aku dan jujur aku juga Oh banyak mulai ya? Selain kamu banyak ya? banyak Mas, Iya. udah mulai Aku taunya banyak. kamu doang soalnya mungkin yang di-follow hanya kamu aja. Oh ternyata banyak, Banyak oke. banyak dan Iya. aku senangnya tuh, bahkan sekarang ada klaster-klasternya juga Mas dari kreator lingkungan itu. Ada yang kayak aku fokusnya mungkin pergerakan yang lebih struktural, terus apa namanya, ngomongin regulasi, update-update Mhm. teknologi dan segala macam. Ada juga yang lebih fokusnya ngomongin, sustainable fashion misalkan kayak gitu. Jadi udah banyak nih Mmm. I geng-geng kreator see. lingkungan gitu kan. Iya Jadi iya. di 2020 tuh momentum penting banget karena jujur di tahun 2018 Mhm. habis menjabat Putri Indonesia Lingkungan itu okelah ngomongin isu lingkungan kelihatannya bagus gitu ya, nobody cares. Kayak ya udah, oh kita posting nggak ada yang engage, nggak ada yang komen atau ngajak follow up discussion gitu ya. Mhm. Sampai 2021 lah I think mulai tuh orang-orang tuh, bisa tuh kayak berargumen di kolom komentar, kemudian penasaran, nanya, atau nyampein, pendapatnya yang kontra atau pro. Bahkan sampai pernah beberapa kali kolom komentar di sosial media aku tuh jadi ajang debat, which is Mhm. menurut aku seru gitu, kan Bagus itu yang aku bagus. Iya inginkan, iya. orang makin curious dengan isunya dari kontenku, Mhm. jadi orang bisa, gali lebih lanjut lagi dan Iya. ya itu dia, apa yang mungkin tidak tampak di luaran sana, mungkin informasi yang, mereka skip gitu kali ya, karena mungkin terlalu complicated. Itu aku coba craft, menjadi bahasa yang lebih mudah dimengerti, sehingga mereka juga tahu nih masalahnya apa gitu. Kenapa sih kita,
misalkan kok, renewable energy progresnya susah misalnya, oh kita ada constraint A, B, C nih, ya aku being honest gitu dan, ini loh masalahnya jadi kita melihatnya dari berbagai perspektif juga sehingga mereka bisa, lebih suportif lah ujung-ujungnya mereka support, oh kalau ada challenge ini di Indonesia berarti kita bisa support-nya lewat mana nih Mhm gitu. Jadi mhm. biar mereka merasa ter-involve lah sama isu ini supaya nggak isu sustainability itu nggak menjadi isu yang eksklusif lagi hanya untuk kalangan-kalangan ya itu tadi teknokrat atau scientist misalkan Mhm seperti itu. mhm. So far gimana penerimaan dari diri kamu sendiri ya, Mmm. by doing this, udah berapa lama? Setahun? Efektif kalau dari sebenarnya aku mulai ngonten tuh 2000 yang bener-bener serius banget Heeh, ya 2020, 2020 ya udah lama juga 2020 dong, iya sudah 5 tahun 5 ya? tahun kurang lebih. Apa yang kamu, eee, mimpikan tadi itu, eee, tercapai atau masih jauh? Kalau untuk mimpi awareness-nya, sebenarnya sudah aku belum bisa bilang aku puas Mmm, dengan hasilnya. Tapi ini sangat baik di luar ekspektasi aku sebelumnya sih. mhm Kayak ini mhm. bisa secepat ini, itu tadi dan mendorong banyak kreator lain yang muncul juga. Kayak misalkan pasti Mas pernah dengar Pandawara, Iya misalkan iya kayak iya gitu. iya. Yang, clean up, itu kan juga salah satu yang, trigger juga gitu Mmm, kan. Jadinya kita banyak kreator lingkungan yang muncul. Dan orang-orang udah itu tadi mulai engage, konten-kontenku bisa, quote and quote bisa viral, apa segala macam. Sampai kadang-kadang tuh, di grup kadang di grup alumni tuh, "Wah ini kontennya Fania nih," gitu mhm kan, mhm di-repost mhm. di grup gitu. Jadi aku seneng gitu ada engagement yang selama ini aku cari-cari. Pas dulu 2018 aku menjabat Putri Indonesia Lingkungan, pasti aku tetap ada naikin konten tentang Untuk isu lingkungan. yang mungkin publik belum terlalu aware ya, tapi sudah Iya. jadi bahan perbincangan kan sebetulnya itu tujuannya. Ya Betul, ya tapi waktu ya. itu ya itu, jadi aku seneng banget sebenarnya progresnya ya antara sebelum Covid dan Mmm, post Covid ini, blessing in disguise buat aku. Cuman kenapa aku bilang belum selesai, belum, puas gitu ya, karena sekarang ini unfortunately kita bukan di tahap preventif lagi kan, Mas. mmm, Kita udah keburu di tengah-tengah krisis iya, iklim. problemnya udah keburu ada ya. Bener, krisis sampah. Jadi kita udah di tahap mengobati dan okelah sebagai content creator mungkin kita fokusnya raising awareness, yang Mhm, mana kesadaran itu kan dibangunnya pasti lama ya, Mas, ya. betul Nggak betul. dan konversi itu ke action juga pasti panjang ceritanya juga Mhm, kan dan, mmm, gimana ya caranya supaya, pergerakan ini lebih cepat karena kalau mmm, kita nunggu orang terbangun, sadar dan bergerak itu kayaknya I think telat gitu kan dengan kondisi yang sekarang. Jadi makanya kontenku pun shifting sebenarnya dari yang ngomongin daily lifestyle gitu ya, oh oke mungkin dulu ngomonginnya sederhana, oke kita pakai tote bag, pakai tumbler, iya and then iya. pakai kendaraan umum dan lain sebagainya. Which is itu sebetulnya is a good start It's ya, a good heeh, start, dan untungnya sekarang karena banyak orang yang at least, followers yang ada di sosial mediaku, mereka udah paham nih baseline itu. mhm, Jadi aku coba advancing lagi ke sesuatu yang lebih struktural. Jadi mmm, misalnya, oke, green jobs, let's say. mmm, Ya aku cerita, aku pernah di dunia renewable energy as a praktisi, itu green job, sekarang juga mmm, bisa, dan nggak harus engineer juga, kalian mmm, background-nya lawyer butuh banget, background-nya accounting, finance butuh banget. Jadi ya, seperti itu, yang lebih sistemik. Atau misalnya untuk mahasiswa, kalian bisa join community mhm, misalnya karena banyak anak-anak yang merasa, aku harus bikin movement baru iya untuk iya, terlihat keren." No, kita juga bisa join sama yang udah ada untuk mhm, memperkuat yang udah ada. Makanya aku juga hobi banget sebenarnya Mas untuk keliling ketemu teman-teman, ngonten bareng teman-teman komunitas, NGO, sociopreneur gitu ya, ngeliput kegiatannya apa, kemudian, ngenalin-ngenalin mereka satu sama lain. Karena network itu, suka ketika ketemu mereka ternyata ada ide yang bisa dikolaborasikan, jadi movement-nya lebih amplified kan sebenarnya. Jadi yang aku encourage adalah yaitu, community and collective movement di sosial media, kemudian juga aku sering update soal regulasi. Nah, karena aku jump into, the bandwagon adalah, isu politik. Karena kan sekarang Gen Z nih, sangat suka ya diskusi politik gitu kan. Jadi dunia lingkungan ini juga closely related dengan, politik karena regulasi itu tadi yang bisa mendukung pergerakan hijau gitu kan iya, dan aku, manfaatkan itu dengan cara yaitu memberikan update mereka tentang,
peraturan pemerintah yang terbaru terkait Mhm. dengan, transisi hijau seperti Oke. itu, atau Ya. apa aspirasinya yang, apa, mungkin bisa disalurkan ke, apa, semacam policy recommendation atau apa segala macam. Karena kebetulan aku juga kerja sama dengan beberapa NGO yang memang mereka, fokusnya ke sana gitu Mhm. misalnya. Jadi bisa bantu jadi corong Iya juga iya misalnya. Jadi iya. yang lebih, struktural changes lah sekarang aku Mhm. transisinya instead of, daily lifestyle. Nah, Mhm. tapi sudah banyak nih teman-teman juga yang kreator lingkungan lain yang meng-cover bagian yang daily lifestyle itu. Jadi, I think aku ngisi ruang yang lain yang aku pengen omongin sekarang itu lebih Ya. itu tadi, structural changes. Saya sih senang ya melihat, ada ya Fania sekarang yang justru melihat, isu lingkungan, sustainability, energy transition itu dari aspek yang mungkin orang agak sedikit tabu regulasi Mmm, gitu. Banyak orang yang lihat bahwa regulasi itu justru yang membuat semuanya jadi ribet, harus dihindari dan semacamnya. Padahal dalam banyak case ya, regulasi itu justru yang membuat kita on the ground ya, betul. on plan, dan somehow kita pasti akan mendekatinya lewat regulasi kan nggak bisa Oh iya, enggak, harus pasti lewat regulasi gitu. Nah, pasti. dari concern kamu sendiri ya selama beberapa tahun berarti sudah mendalami, isu ini, tambah lagi dengan latar belakang kamu kan sebagai, engineer gitu, aspek regulasi ya yang masih ada lubangnya cukup besar di Indonesia itu, apa? Oke, kalau untuk kita ngomongin sampah gitu misalnya ya, sebenarnya kemarin kan baru nih keluar diteken Perpres yang untuk, waste to energy. Yes. Yes, itu aku, salah satu orang yang ibaratnya nungguin lah gitu ada kebijakan itu dan apa sih yang bisa di-advance karena kan kita tahu kondisi TPA udah banyak yang full. Mhm. Awal tahun ini 300-an lebih TPA ditutup. Jadi orang-orang udah mulai kelimpungan nih mau ditaruh mana sampahnya ya kan. Iya iya. Dan, yang sampah yang udah ada juga harus ditangani. Jadi I think itu bisa jadi solusi cepat untuk mengurangi volume sampah yang ada di TPA sehingga menghindari resiko longsor sampah dan lain sebagainya Iya gitu ya, iya. which is good. Ya itu, apa namanya, tapi aku pribadi memang punya beberapa beberapa komentar gitu ya, beberapa concern yang pastinya bisa di-improve lah along the Mhm. way si peraturan baru ini. Namanya juga peraturan baru ya, Mas, ya, Mhm pasti mhm ada improvement yang bisa di-input gitu. mhm. Tapi kalau untuk renewable sendiri, sepengalaman aku nih gitu ya, sebagai praktisi dulu gitu misalnya, mungkin lebih kayak apa ya, kalau kita bisa bilang investasi ke renewable power plant itu bener-bener investasi yang cukup risky. Mmm. Karena secara return pasti tidak marginnya tidak sebesar, fossil power plant, Mhm ya kan. mhm. Jadi dengan margin yang tipis tadi, kemudian regulasi yang apa namanya, masih belum solid ground-nya, itu menjadi risk factor yang dihindari sama investor pastinya kan. Mhm. Ketika mereka mau, oh invest bikin renewable energy gitu kan. Tapi dengan banyaknya, ketidakpasti belum pasti itu tadi karena kayak Mas Prabu bilang bahwa regulasi sebenarnya kan, should put us on the ground bukannya malah memperibet, dan memprotek kita. Mhm. Nah, kadang case-nya malah karena belum ada regulasinya, jadi kayak belum jelas. Nah, jadi yang Mmm. ditunggu adalah regulasi untuk kayak misalkan, tarif, pricing untuk renewable misalkan kayak gitu, kepastian Mhm. investasi. Jadinya, mendorong, investor untuk bisa invest ke sana, untuk Iya mengurangi iya. risknya mereka. Karena jujur, emang renewable ini meskipun memang harganya makin ke sini makin murah gitu ya, tapi tetap aja, butuh Mahal. insentif iya, overall gitu, Tetap aja mahal. tetap aja mahal. Tapi kan memang kan banyak faktor misalkan kita compare sama batu bara, karena batu bara kan harganya juga masih apa namanya, di-cap kan Iya memang. iya. Jadi apa namanya, caranya green ini bisa on par gitu, itu gimana caranya kan itu masih butuh banyak, eee, insentif sih di awal gitu kalau aku lihatnya. Ya apalagi kan populasi masyarakat kita besar ya, sehingga Mhm, kalau ada insentif, ada subsidi itu kan jadinya bengkak, besar betul. sekali yang nggak bisa Iya, dikomparasikan dengan, negara-negara yang jumlah penduduknya di bawah kita. Makanya ya betul. ini cerita juga nih, aku kadang-kadang kesel juga kalau, "Wah yang di sini untungnya sekian, di Indonesia untungnya segini." Ya kan di sana subsidinya hanya berapa puluh juta, kita 280 juta disubsidi, gimana sih? Tambah lagi
wah ini nih kita, apa namanya, BBM-nya nggak euro sekian, ya bisa, tapi harganya dinaikin mau, gitu kan. Itu Sama. kan dilematis ya jadi sebenarnya gitu. Mhm Ya mhm. tapi itulah yang harus dihadapin dan pada akhirnya kan ujung-ujungnya ke political will yang tadi kamu bilang gitu. Exactly. Bagaimana pemerintah, melihat isu ini ya sebagai prioritas dan seberapa prioritas gitu kan Mhm. dibandingkan isu-isu yang lain. Saya seneng sih bisa ngobrol kayak gini jadinya ada counterpart dari biasanya itu sesuatu yang aku simpen sendiri kan karena Oke. Bakal sering diskusi nih kita berarti, Mas? harus Harus dong, harus. harus. Enggak karena, beneran publik ini memang harus dapat kanal, literasi sih. Dan saya tidak menghindari perdebatan, karena kalau Mhm. perdebatan itu justru di zaman sekarang ya, itu tuh Oh, butuh, Mas. satu public discourse yang bisa bikin publik lebih cerdas. Karena Betul. lewat debat itu kan kita bakal, wah riset, tanya ChatGPT, apa kan pengen menang kan ya kita tuh kan. Betul betul. Akhirnya riset dan ya menemukanlah data-data baru dan semacamnya. Iya. Nah aku mau, eee, meminta Fania juga berkomentar nih tentang hal yang sedang saya hadapi juga ya. Saya kan lagi bicara juga tentang etanol Iya, sekarang, mhm. bicara tentang biodiesel, mmm, ya yang tadi Fania sempat bilang bahwa ternyata isu lingkungan itu tidak semudah nempelin teknologi. Jadi kalau teknologi, energy transition teman-teman semua, kita tuh punya semua Betul. ya. Pertamina tuh bahkan punya kilang, mungkin kamu tahu juga di Cilacap ya, kilang yang bisa membuat BBM itu, bukan BBM ya, mungkin bahan bakar, Mhm. 100% nabati, HVO, Oke, ya kan, iya iya. hydrotreated vegetable oil kan Pasti pernah 100% dengar. tuh dari nabati, Iya. like 100% itu dari tumbuhan, dari nabati gitu, itu bisa, tapi harganya mahal Mhm. kalau kita produksi. Betul. Emang ada yang mau beli atau enggak gitu kan. Iya. Nah pada saat sekarang kita bicara tentang pentingnya energi transisi, ada blending dengan etanol, dengan FAME dan semacamnya gitu. Oh ternyata publik juga nggak semudah itu ya Menerima. menerimanya gitu. Mhm. Padahal isunya kan green energy gitu, Betul betul mengurangi emisi gitu. betul. Dari kacamata kamu, dari point of view-nya apa nih ya, Oke. kenapa kok bisa kayak gitu ya? Oke, ini menarik banget sih, Mas, karena mungkin aku agak tarik mundur sedikit dari Oke, yang Mas bilang terkait dengan debat ya. heeh Karena heeh. apesnya nih algoritma sosial media itu dibuat agar itu menjadi echo chamber kan, Mas. Iya Ya iya udah, iya kita hanya iya melihat iya. apa yang kita percayai. Mhm Kita mhm. nggak melihat sudut pandang Yang lain ya? yang lain gitu. Jadinya kita ya udah nggak tahu opini di luar sana itu apa gitu. Jadi kita butuh ada diskusi seperti ini pastinya kan. Dan juga tadi terkait dengan, renewable atau teknologi hijau in general itu kan tidak semerta-merta langsung diterima sama masyarakat tuh betul banget, karena balik lagi makanya ketika aku bilang tadi nggak bisa tiba-tiba kita nempelin teknologi karena satu penerimaannya juga belum tentu bagus di kawasan tertentu atau di masyarakat Indonesia in general gitu kan dan etanol ini salah satu buktinya lah contohnya karena, yang aku lihat ada beberapa aspek sih, Mas. Memang, teknologi hijau apapun yang green ini masih secara price di Indonesia kita realistically, speaking masih pasti lebih di atas ya Mhm, daripada yang non green gitu seperti itu. Dan kita kan market-nya sangat price sensitive gitu kan, Mas, itu yang pasti jadi concern. iya. Kemudian kalau aku pakai kacamata, apa ya, aktivis lingkungan campur, sarjana teknik kimia gitu ya dan pernah jadi praktisi di renewable energy juga, my take adalah ini pastinya bagus ya, pastinya kalau kita ngomongin nggak ada reduksi emisi bohong. Karena kan etanol, bioetanol itu tergolong renewable, Mhm. yang emisinya lebih rendah daripada fosil gitu. Cuman, yang aku suka sampaikan ke teman-teman di sosial media ataupun di teman-teman komunitas lingkungan adalah kita perlu ngelihatnya end to end. Mhm. Proses engineer banget, Mas. Iya 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 Harus iya. holistik gitu Heeh kan. heeh. Jadi kita nggak bisa pakai satu view aja ngomongin soal itu, tapi kita juga ngelihat bahwa, oke kalau kita mau dapet etanolnya dari singkong dan tebu gitu ya misalnya, kita juga mesti mikir dapat dari mana gitu Mhm. kan. Karena kan, salah satu reasoning-nya bioetanol ini supaya memperkuat ketahanan energi nasional juga Iya, tentunya kan, betul. mengurangi jumlah impor BBM juga kan. Mhm. Jadi kita mesti pikir
kita cultivate si tebu sama singkong ini di mana gitu. Dan Mhm. sekarang kita misalkan ya kayak gula kita yang saya tahu gitu ya Mas, kondisinya kan bukannya kita lagi surplus gede-gedean atau gimana gitu kan, kita juga masih perlu, kita masih tight lah gitu ibaratnya untuk stok, tebu misalnya. Dan kalau misalkan tebu ini bakal jadi sumber energi juga, Mhm. berarti kan ada food versus energy security, itu Mhm. yang perlu dipikirkan. Dan concern lain yang teman-teman lingkungan, sampaikan ke aku juga, Mhm. yang sering aku dengar adalah deforestasi pastinya kan. Oke. Karena tapi aku sadar sih Mas, sejujurnya apapun yang kita terapkan teknologinya, itu kita cuman milih which one is less devil sebenarnya. Kayak ya sebenarnya renewable energy pun pasti orang berkomentar kayak, "Oh kalau pakai, solar PV, pakai baterai, baterainya entar gimana, apa namanya, limbahnya?" Pasti kan Limbahnya. ada concern Mhm. kayak gitu pasti ada. Jadi impact tuh pasti ada, apapun teknologinya, Betul. tapi kita pilih mana yang less impact kan di Belum antara lagi greenflation. betul, itu tadi dari harga price sensitif orang-orang juga kan. Mhm. Jadinya, kita perlu akses sebenarnya si deforestasi yang potentially terjadi untuk memenuhi kebutuhan bioetanol ini apakah overweight the benefit yang kita dapetin dari Ya. implementasi E10 gitu misalnya kan, yang pasti aku nggak tahu jawabannya karena itu mungkin butuh banyak riset, mungkin, Ya. mau pakai framework apa misalnya life cycle analysis atau pakai apa untuk membandingkan emisi, yang didapat output-nya. Jadi secara secara overall kita bisa ngelihat secara objektif lah Mhm. mana yang, memberikan less impact. Kalau misalkan, ternyata apa namanya, S10 ini memang, memberikan less impact, lebih banyak, positifnya gitu ketimbang kayak kita nggak gerak ke arah sana. Mhm. Karena kan negara lain juga udah banyak contohnya juga ya, Iya. Brazil, Thailand, dan segala Brazil udah macamnya. S100 malah. Udah 100% ya? Mhm. Wow, lagi COP di Brazil kan, Iya. apa namanya, Yang conference. menarik S100 Brazil itu kendaraannya sebagian diproduksinya di Indonesia. Oh wow, Mobil yang compatible with, baru tahu. 100% etanol itu dibikinnya di Indonesia. Tuh kan, Yaitu fun fact. teknologinya udah ada kan berarti? Iya, iya, Teknologinya udah iya, iya, ada Mas, iya. berarti ya siapa tahu memang itu jadi mendorong misalkan, industri untuk machinery dan apa, engine mobil dan Iya, segala iya. macam. Mungkin itu kan, domino effect-nya Betul, ibaratnya betul. kan. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi sebenarnya dan aku juga selalu bilang ke teman-teman bahwa kita kalau ngomongin isu lingkungan itu jangan jangan hanya mikirin lingkungannya aja tapi juga secara ya ekonomi visibility kalau aku alirannya. Hmm. By the way ini aliran Ini kayak semacam kalau di politik tuh moderat lah ya. ya kalau aku moderat. Moderat, demokrat gitu ya. Bukan republik, bukan. Benar, betul betul. Karena itu tadi, karena kebanyakan pakai kacamata yang berbeda-beda Mas. Jadinya gitu kan. Cuman ya kalau kita ya masalahnya kan jangan sampai okelah kita sesama praktisi, misalkan, aktivis lingkungan tapi kita punya metode berbeda-beda jadinya malah bukannya kita nyelesain solusi yang di depan mata, tapi malah kita beradu argumen Gontok-gontokan, terus. Kita kan ya. at some point mesti nemu satu solusi yang buat Setuju, setuju, bawa maju gitu kan. Nah setuju. itu aku biasanya di tengahnya Sama yang paling gitu. penting sebetulnya memastikan agar, semua, gagasan ya yang dimiliki itu, basisnya dari informasi yang utuh. Betul. Karena beberapa kan informasinya nggak utuh ya. Kayak yang tadi kan aku ceritain di Iya belakang layar kan. iya. So Lagi baru tahu juga ternyata kan. short form video tuh aduh is Iya an evil bahaya sih. sih. Walaupun Iya, memang itu juga tetap bagus sih lah ya, minimal untuk, bagus. dapat ilmu lah 2 baru. mata pedang banget sih, 2 tahun. 2 mata pedang. Nah tentang etanol ini baru kemarin ya, kayaknya 2 minggu yang lalu kita ngundang ke sini juga, temen dari ITB satu dan yang kedua langsung dari Patraniaga ya, yang akan memproduksi E10 dan juga sudah memproduksi E5 gitu. Dari beliau juga kita tahu, oh ternyata ada staging-nya, Jadi Pasti. kalau E5 sekarang sudah, Udah di market ya, Mas? sudah di market, sebagian etanolnya memang masih impor karena kan untuk test case ya, Ya. sebagian lagi menggunakan ampas tebu. Jadi ampas tebu. Nah Oke. waktu saya tanya, "Terus S10 tuh kayak gimana roadmap-nya?" Ada di YouTube saya deh, ya itu paling cepet 2027 barangkali gitu, Iya nggak mungkin sekarang iya, katanya. Eee, nah yang disiapkan sama mereka adalah ekosistem tebunya dulu. mhm. Nah mereka sekarang ini sudah punya teknologi
untuk yang diolah itu adalah ampas tebunya, bukan tebunya, Jadi gitu. nggak directly clash sama kebutuhan food Sama ya? kebutuhan Iya makanan, iya iya. gitu. Harapannya nanti tebunya bisa swasembada Mhm, dan ampasnya bisa dimanfaatkan buat manfaatkan. bioetanol. Jadi belum ada roadmap, walaupun kalaupun ada nggak mungkin diomongin ya. Tapi sejauh ini, peta birunya itu belum ada ke deforestisasi, gitu. Belum ada Syukurlah. pembukaan lahan baru besar-besaran tuh belum ada, masih memanfaatkan yang ada. Mhm Yang ada pun ampasnya tuh belum terserap, sekarang mhm. tuh jadi limbah, gitu. Nah, mereka masih menghitung berapa jumlah limbah yang bisa dimanfaatkan, sehingga apakah S10-nya nanti itu ditempelkan ke Pertamax Oke. atau ke Pertalite yang buat subsidi. Jadi Iya bisa aja iya. skemanya nanti, karena tebunya masih sedikit, ampasnya ya, jadi di blending-nya itu ke yang non subsidi, Pertamax karena dulu. yang lebih sedikit ya, Oke. penggunanya. Tapi kalau ternyata pas dihitung itu cukup banyak baru dimasukkan ke yang di Subsidi. bawah. Hanya teman-teman perlu tahu, dan ini juga mungkin, Fani juga bisa bener atau enggak nih ya, ini Mmm. tesis saya gitu. Eee, blending menggunakan energi hijau itu lebih mahal loh gitu. Pasti lebih mahal Jadi itu. bahasanya bukan ngoplos. Karena kalau ngoplos itu kan berarti lu turun ya Iya kualitasnya, iya. enggak gitu. Kalau satu bahan itu diisi pakai etanol, pakai FAME, itu cost-nya jadi naik, Mhm. lebih mahal. Jadi bukan untuk nambah untung, kan yang terbangun opininya begitu ya. Dioplos etanol, itu Mmm. karena mau nyari untung lebih. Loh, di etanol itu malah lebih rugi, Enggak. karena etanolnya nggak disubsidi kan sama negara Iya gitu. iya. Ya ini aja buat edukasi, buat Betul. edukasi. Pokoknya kalau yang hijau-hijau tuh pasti ada bump di cost-nya lah, pasti ada kenaikan. Pasti pasti. Nah, Pasti. makanya benar yang tadi kamu bilang, seberapa, eee, kuat ya political will dari pemerintah Ya, kan, karena masalah subsidi nanti jatuhnya, seberapa kuat juga anggarannya untuk mensubsidi greenflation itu kan. betul. Belum lagi harus ngedukasi Belum lagi masyarakatnya harus nih. ngedukasi. Iya iya. Panjang Ya itu. makanya ada kanal kamu baguslah, harus didorong. Follow ya, follow. Jadi promosi. Follow. Harus dong, harus harus. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin, sisi ini ya, regulasi. Saya Mmm, sepakat bahwa regulasi itu diperlukan gitu, tapi sekarang kita ngomongin manusianya nih, menarik. yang kadang-kadang kan manusianya tuh, apalagi di zaman sekarang ya, Ya, semua orang gampang banget bikin konten, semua orang gampang banget dapat konten gitu. Eee, Akhirnya yang muncul bisa jadi noise, ya nggak sih? betul. Bukan lagi perdebatan sehat ya, tapi noise gitu. Nah, kalau kamu melihat ya, dengan manusia zaman sekarang, lalu sekarang ada kebutuhan, yang cukup mendesak, kayaknya kita sepakat lah bahwa mendesak sih masalah, sustainability, green Iya energy dan semacamnya itu ya. iya. Eee, ini manusia ini harus digimanain? Karena percuma juga loh kita ngomongin tadi aku bilang kan, teknologi Iya kita udah punya semuanya, Pak. iya, Iya nggak? betul. Regulasi mungkin sekarang baru jalan lah. Tadi juga kita baru ngomongin masalah carbon capture storage Oh iya, yang preferensinya baru CCUS. keluar juga kan. Iya, betul. Tapi ya itu nggak akan ada gunanya kalau publiknya nggak ngerti, pabriknya nggak ngerti Mhm, juga gitu. betul. Yang terlebih jauh lagi kalau publiknya nggak paham sehingga kebangun akhirnya sentimen yang Negatif. negatif Iya gitu. iya. Itu What do yang you think? challenging. Mas, kadang tuh ya, semenjak aku di dunia komunikasi Heeh sosial heeh. media ini, kadang-kadang aku tuh kayak menganalisa sebenarnya seperti apa sih orang-orang ini pendapat pandangannya, kadang-kadang cracking the code-nya tuh jauh lebih susah Iya iya ketimbang iya iya. dealing with, "Udah deh gue ngedesain plan aja boleh Plan nggak sih?" Gitu. mereka nggak akan protes ya Iya, kita apa-apain. straightforward gitu kan. Jadi, it's very complicated dan aku salut sama teman-teman yang udah bergerak di bidang itu tadi ya, sosial gitu, yang ngerti lah caranya menghadapi seperti itu. Karena banyak juga praktisi-praktisi yang fokus ke renewable energy, tapi lebih ke implementasi pendekatan ke masyarakat. Jadi benar-benar mereka harus live in sampai bertahun-tahun, sampai mereka bisa build ownership, di daerah tersebut dan segala macam. Tapi yang aku lihat dari sosial, media, observasi aku adalah orang itu, eee, mudah di-drive dengan narasi yang ekstrim dan nge-agitate, apa ya,
mendorong emosinya mereka. Mmm. Apapun itu jenis emosinya, takut, marah, sedih gitu ya, itu paling mudah. Karena dari eksperimenku dengan konten-konten ini, kalau aku nyebutin angka, nggak akan didengerin. Awal-awal konten itu kayak humbling, very Iya humbling for iya me iya. karena kebiasaan ngomongnya angka kan, terus Iya kayak iya ya udah iya. tulis aja di skrip, gak ada yang dengerin ngomong-ngomong, ya udah gimana ya ngomongnya ya, akhirnya ya udahlah, kadang-kadang memang mau nggak mau dengan ya teknik misalkan gimana sih cara bait mereka di awal buat dengerin sampai akhir gitu kan. Jadi ya harus pinter-pinter, nge-trigger mereka di 3 detik pertama itu ibaratnya, kemudian make them stay for the rest of the content, gimana caranya dan, pastikan the rest of the content itu ya lebih apa, objektif lah pandangannya, 3 detik Mhm. pertama aja yang nge-trigger Iya iya gitu iya kan. iya iya. Jadi, dan kalau aku ngelihat, mmm, kayak misalnya sesimpel apa ya, waktu itu aku ngambil contoh aja ya, Mas, ya, salah satu konten yang menarik banget itu aku sampai dibilang buzzer-nya Pertamina by the way. Kayak Pertamina aku tidak dibayar Heeh. gitu kan. Ya ini kan orang-orang tahu saya di Pertamina ya. Iya, Ini justru lagi usaha ini, jadi belum belum ada apa-apa sama dia ini. lagi Ini catch tuh dulu up. lagi usaha lagi kecap. Enggak, bercanda bercanda. Iya, aku sampai di komen tuh, "Kamu buzzer-nya Pertamina ya?" Gara-gara waktu itu ada satu, viral ini Mas, teknologi katanya, seorang bapak ini bisa mengkonversi air menjadi Oh, listrik untuk listrik, ya ya motor, ya ya. yang katanya, ditolak sama BRIN Mhm. dan, didapuk sama, otomotif Eropa. Ya ya Narasinya ya. begitu, digorenglah itu Ya narasinya ya kan ya. pasti kan, Mhm kayak, mhm. wah lagi-lagi nih pemerintah kehilangan, seorang inovator gitu kan. Terus kayak aku mikir, air jadi listrik berarti elektrolisis dong? Iya, iya benar. Kalau elektrolisis itu kan bukan barang baru ya, Mas, ya. Iya Ini iya. dari dulu selalu maksudnya, itu SMA juga sebenarnya kalau teman-teman, apa, nggak bolos gitu ya sekolahnya, pasti belajar elektrolisis gitu kan, dan kita tahu bahwa elektrolisis itu kan rugi energi pasti, nggak mungkin surplus karena dia membutuhkan, dia dia bukan, dia membutuhkan energi untuk memulai ya reaksinya gitu kan supaya bisa Energi terjadi. membutuhkan energi lebih banyak, ya. Betul, jadi minus lah energinya gitu kan. Jadi ada yang nggak masuk nih, kok bisa konversi air jadi bahan bakar, gimana pokoknya narasinya gitulah ya. Terus aku bawalah tuh, topiknya bahwa aku bilang aku skeptis lah dengan Mmm. si, statement, inovator ini. Ya wajar dong kalau misalkan kita di dunia keinsinyuran atau saintis kan pasti kita men-challenge ya Dan pendapat dan harus harus, ya. betul, skeptisisme yang sehat itu wajib gitu kan. Jadi ya aku bilang karena elektrolisis itu gini loh prinsip kerjanya, dia rugi energi pasti membutuhkan lebih banyak, jadi nggak make sense kalau misalkan air itu karena air itu kan stabil gitu kan, Mhm. jadi nggak mungkin tiba-tiba bisa jadi bahan bakar atau jadi listrik misalnya. Mmm. Terus, akhirnya setelah, aku bikin postingan seperti itu, dan aku juga jadi tahu bahwa sebenarnya energi yang didapat untuk konversi air jadi, bahan bakar itu, oh dia konversinya jadi hidrogen. Jadi hidrogen yang dipakai Jadi hidrogen, dari iya, H2O H2O H-nya dipakai buat hidrogen. betul, untuk masuk ke combustion. Jadi dia ngebuang O-nya. Iya, combustion engine-nya, pakai hidrogen gitu kan. Terus, orang-orang tuh 80% itu 5.000 orang yang komen Mas, Mhm. Oh 80% banyak ya? banyak banget Mas, itu TikTok dan Instagram gitu ya, Heeh heeh. lebih dari 5.000 berarti. Itu 90% ngata-ngatain aku, Oh. kayak dibilang buzzer-nya Pertamina, ngerti apa, emang udah pernah bikin apa gitu Mmm. kan, teori doang. Ya ampun, padahal aku tuh teman-teman sivitas teknik kimia dan teman-teman kampus tuh kayak, "Sabar ya Van," gitu. Sampai dibilang kayak, "Ya ini sebenarnya basic kalau misalnya kalian nggak bolos pas SMA gitu, Iya harusnya kalian iya. tahu," gitu ya. Jadi, I think ya pendidikan balik lagi ya, contribute Heeh penting heeh banget, heeh. sebagai basis pemahaman orang-orang terhadap teknologi-teknologi yang seperti ini, Mhm. sehingga mereka Iya tidak bisa iya. dipelintir narasinya gitu. Padahal kan ya setelah dicari tahu juga kasus yang, eee air menjadi bahan bakar itu dan klaimnya bahkan lumayan bombastis Mas, katanya satu tetes air tuh bisa dikonversi jadi, jalanin motor tuh sejauh 40 kilometer Hah? something. Oh.
Masa sih? Exactly, iya, Ok klaimnya seperti itu waktu itu, dan waktu itu oh, ditelusuri sama salah satu media ternyata, klaim dia yang dapuk sama otomotif Eropa itu overclaim. Sebenarnya dia bukan kayak tanda tangan MOU, bukan, dia cuman kayak di-invite untuk datang conference or something like that lah. Jadi it's a totally sesuatu yang digoreng gitu waktu itu isunya, karena mendekati pilpres juga aku ingat waktu itu. Jadi wah panas kan orang-orang tuh iya kayak iya iya. jadi kadang-kadang tuh orang juga terdorong itu mereka bukan lagi menggunakan logika kan berarti Mas, mereka sama rasa patriotisme, kayak emosi nih, "Wah ini orang pinter disia-siakan." Itu kan berarti emosi yang mereka. Mereka tidak mau lagi dengerin, logika yang aku sampaikan Iya gitu. iya. Padahal itu ya that's apa, hukum fisika yang nggak bisa dilawan gitu kan. Jadi ini concerning banget gitu. Itu salah satu alarm yang besar banget buat aku bahwa, wah ini PR yang besar nih untuk ngedukasi orang. Dan, pendekatannya gimana ya, aku sekarang mencoba lebih, menggunakan rasa daripada pikiran gitu ya. Gimana mengkonversi apa yang ada di pikiran aku menjadi rasa. Jadi sekarang mainnya sama teman-teman komunitas gitu. Jadi biar lebih tahu, cara ngomongnya gimana sih emangnya. Oh gini, kalau mau nge-trigger mereka angle-nya dari apa, kayak gitu. Makanya aku juga, kemarin pas apa, tahun apa, pesta pesta politik gitu kan, kita kita, pemilu, orang-orang, fokus kan sama isu, politik. Di situ aku masuk bahwa, oh ini loh hubungannya politik dan lingkungan, pentingnya, eee, pemimpin yang punya political will ke arah lingkungan. Jadi aku jump into sesuatu yang mereka emang interest dan emotionally invested, dan aku nebeng aja gitu, karena mau nggak mau, kalau nggak gitu agak susah ngetuk hatinya dan, kalau misalnya nggak ketuk hatinya ya Mhm membawa mereka buat lebih ngerti jauh lebih, mhm. dalam lagi juga Iya susah iya. kan. Saya sih ya berharap ya Fania kuat imannya ya. Jadi diserang sana sini. Udah biasa Mas, jalan Putri Oh Indonesia gitu itu ya? Udah di-bash biasa. haters sana sini, "Ini kenapa jadi Putri Indonesia nih? Nggak ngerti jalan catwalk," katanya kan, "ngertinya cuma ngitung doang," gitu kan. Oh malah jadi ini ya, jadi Jele celaan ya, iya bisa ngitung doang tuh, "Loh ini iya, bisa ngitung loh," gitu. Ya gitu, jadi udah mudah-mudahan biasa. kuat imannya gitu karena, rasanya perlu banyak kanal-kanal edukasi tentang sustainability, tentang, green energy dan seterusnya ya. Eee, dan ini pasti nggak mudah, ya nggak mudah, banyak orang yang nggak akan setuju karena saya selalu bilang kayak gini, teknologi itu kan lini masanya ke depan terus, nggak pernah ke belakang. Betul, Nggak pernah ada teknologi kalah sama peradaban manusia. Manusia dibentuknya kan sama teknologi teknologi. peradabannya gitu. Dan setiap teknologi baru muncul, selalu ada pro kontra, selalu ada kekacauan. Justru kalau teknologi itu tidak pernah menimbulkan kekacauan, biasanya teknologinya nggak jadi. Iya, anyep. Anyep, ChatGPT muncul jadi Iya, kacau ya kan dulu, eee, komputer masuk kacau juga, sampai kamera digital masuk kacau juga. kacau. Jadi saya ngelihat begitu, tadi Fania cerita ya, ngomongin tentang energi transisi, terus sustainability dan banyak orang yang, wah rame, oh ini jalan yang benar Iya, gitu kan, ini harus dilewatin memang prosesnya. Nah mudah-mudahan Fania ini kuat nih imannya. Terus amin terus amin. edukasi publik ya tentang ini, karena coba perhatiin teman-teman ya, Fania ini kalau bikin konten juga netral, beberapa bahkan mengkritisi pemerintah juga kan, saya ngelihat juga, ini bagus nih berani. Kadang-kadang orang bingung, Mas, sebenarnya saya ini buzzer-nya pemerintah atau buzzer-nya siapa gitu, enggak, orang ini objektif aja kalau emang we're doing well gitu ya, kita Iya keluar iya. regulasi yang bagus, kita support pastinya Mhm kan, kita mhm. dukung, harus nurut gitu sama programnya, karena Iya aku big believer of top down approach untuk iya iya. kondisi yang sekarang ini, emang harus disuruh regulasi gitu kan. Mhm Tapi kalau misalkan ya lagi perlu dikritisi ya siapa lagi yang mau kritisi dong, Mas? mhm. Masa kita nunggu dari luar mengkritisi atau kita Iya nunggu iya hal iya. buruk datang gitu kan, harus datang dari dalam ya. Kalau nggak peduli sama negara aku nggak akan kritisi sih. Justru Capek. kita tuh ya minimal konten-konten kamu lah gitu, sering saya forward ke teman-teman di manajemen kan. Waduh, Maksudnya jadi deg-degan nih, At Mas. least gini, walaupun mungkin ada, "Oh ini nggak kayak gini nih," misalnya gitu ya. Heeh, Tapi kan kita bisa mengaca bahwa, oh ternyata publik melihatnya seperti persepsinya. itu. Bahwa ada yang salah gitu kan Oke dengan apa yang oke. kita sampaikan. At least itu dulu. Iya 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 Walaupun juga iya. banyak yang memang secara regulasi juga kita memang butuh diberikan masukan Mhm gitu. mhm. Eee
Ya ini kan udah rahasia umum ya, negara kita ini kan di birokrasi memang perlu diperbaiki ya, dan Pak Presiden kan sangat concern pada mempercepat birokrasi, memangkas birokrasi, membuat birokrasi lebih agile dan semacamnya. Karena banyak yang membuat regulasi tidak paham apa yang sedang dibuat gitu regulasinya, sehingga akhirnya kritiklah salah satu jalan Ya. untuk membuat para regulator ini sedikit berhenti dan melihat lagi, coba ada yang salah nggak ya dengan regulasi yang kita buat gitu. Jadi perlu konten-konten seperti ini. Ya mudah-mudahan nih Fania terus-terusan, Amin. ini ya kuat imannya. Masih ada rencana untuk kembali ke dunia engineer atau tetap di komunikasi aja? Sejauh ini aku akan dedikasikan di dunia komunikasi Oh sih, gitu ya? bridging antara dunia Nggak teknis. mau double aja job kayak saya? Kita lihat Kita kita lihat, oke. lihat. As long as for the goods ya, ke Ya, depan, sustainability pasti, nggak sustainability pasti. Karena jauh-jauh. kita saya tahu ya kalau, kebijakan energi kita dan ya I might be speak for the government nih karena kan sekarang tugas di Pertamina juga gitu. Roadmap ke energi hijau dan transisi itu jadi salah satu pilar, dari energi kita. Tuh. Karena kita tahu someday fossil energi itu kan akan selesai. Ya. Dan mau nggak mau kan harus beralih ke energi yang baru. Ya. Kalau nggak disiapkan dari sekarang, ya entar anaknya Fania, cucunya Fania mau pakai apa kalau mau ke kampus? Iya, Nggak ada. harus prepare Harus dari prepare. sekarang Nah, kita butuh pastinya. dikawal terus lah masalah ini sama Fania, sama teman-teman di rumah juga. So, thank you so much sudah datang ke Konspirasi Talks, Thank ya. you Mas Prabu udah mau Mudah-mudahan Konspirasi ada Talks. manfaatnya buat kawan-kawan semua. Thank you.